Udahlah, kita ini saling menjengkelkan satu sama lain. Maka saling sabar aja, saling maafkan aja. Gak usah marah-marah, kasih toleransi. Kan kita perlu itu semua. Kalau ibu buat jengkel orang lain, ibu maunya apa? Dimarahi? Enggak ya? Maunya dia apa? Dimaafkan, kita ingin orang lain sabar, pengertian sama kita, kan begitu ya? Ya kan? Ya, kita ingin orang lain itu nggak marah sama kita. Kalau bisa dia sabar lah menghadapi kita, kalau bisa dia pengertian lah, kalau bisa dia maafkan kita, kan begitu Bu? Kalau ibu buat salah, buat jengkel orang lain, betul nggak? Orang lain pun perlu itu dari kita. Sadar nggak? Dah mulai sadar kan? Ya, ini supaya kita bisa berkaca dengan diri sendiri. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jangan marah. Ya, nggak usah marah. Memang yang suka marah itu manusia. Manusia itu menjengkelkan memang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Ustaz juga menjengkelkan. Iya, saya menjengkelkan juga. Makanya Bu, ada penuntut ilmu itu, tahu nggak? Sabar terhadap kekasaran guru. Kadang-kadang guru buat jengkel ya sabar, namanya guru. Guru juga manusia, ustadz juga manusia. Bukan malaikat dia. Karena ibu jarang jumpa aja sama dia, kayaknya perfect gitu. Tapi kalau coba jadi suami ibu, kalau nggak percaya, tanya aja sama ustazah. Tantangan ini. Tanyakan nanti sama ustazah. Seberapa menjengkelkan si ustaz itu. Pasti dia geleng-geleng. Ya saya sadar juga. Kita semua harus sadar itu. Maka gak usah marah lah. Kayak nggak buat jengkel aja. Iya kan? Udah sadar Bu? Mau marah lagi? Tidak. Insyaallah. Udah pada diem ya. Udah ngerti Pak, udah paham manusia sekarang nih ibu-ibu ini. Ya Bu ya, semoga ibu lebih paham lagi manusia Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bukan jawab ngawur ini Bu. Saya bukan ngawur-ngawuran nih bicara kayak gini. Ini bukan sedang bercanda juga. Ini intisari kehidupan ini. Apalagi hablum minan nas ini, kuncinya ya mengenali manusia. Itu objek kita dalam hablum minan nas. Objek kita itu manusia. Segala sesuatu, kalau kita menghadapi sesuatu, kita harus kenal objek kita. Artinya apa? Ibu harus kenal manusia. Siapa lagi yang lebih akurat memperkenalkan manusia daripada pencipta manusia? Betul nggak? Sepakat itu Bu? Siapa lagi yang lebih akurat memperkenalkan manusia selain pencipta manusia? Siapa pencipta manusia? Allah. Mau dengar bagaimana Allah memperkenalkan manusia? Dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Baik, cepat aja ya. Allah mengatakan manusia itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling suka membantah. Bantah melulu. Kalau bisa bantah, bantah dia. Ibu pernah gak dekat dengan orang punya suami yang suka membantah? Jengkel kan gak? Allah mengatakan manusia itu innal insana lakafur. Manusia itu kafur. Kafur itu artinya kufur, suka mengingkari kebaikan. Maka kalau ada orang yang ibu baiki, ibu dibalasnya dengan keburukan, jengkel Bu ya? Jengkel nggak? Ibu sudah berbuat baik ini kepada seseorang, membaikinya, ternyata dia balas dengan buruk. Jengkel nggak Bu? Jangan heran Bu, ibu berhadapan dengan manusia. Allah mengatakan seperti itu. Kebaikan Tuhannya saja dia kufuri, apalagi kebaikan kita yang nggak ada apa-apanya. Jangan heran
Itulah manusia memang menjengkelkan. Manusia itu nggak ada benernya, Bu, di mata kita itu. Di matanya nggak ada yang bener itu. Salah lu, serba salah. Itu kata Allah, manusia itu punya sifat keluh kesah, ngeluh terus. Ngeluh itu artinya apa? Nggak ada yang bener dah. Kita buat gini salah, buat gitu salah, nggak ada yang bener dah dalam pandangannya, di matanya. Betul? Pernah nggak berhadapan dengan manusia seperti itu? Banyak. Termasuk suami sendiri mungkin. Buat gini salah, buat gitu salah, ya kan? Iya, manusia itu kata Allah memang menjengkelkan dia. Ya seperti itulah sifat manusia. Suka berkeluh kesah, dikasih nikmat salah, nggak dikasih nikmat salah, diuji salah, nggak diuji juga salah. Nggak ada benernya udah. Itu sifat manusia itu. Itulah manusia menjengkelkan. Mau lagi? Mau lagi ya? Manusia itu kata Allah zaluman jahula. Sudah zalum, jahul lagi, suka ganggu, ya itu sifat manusia. Udah itu jahil lagi. Semakin jahil manusia itu semakin menjengkelkan. Ya, itu dia rumusnya. Semakin jahil manusia itu semakin menjengkelkan. Maka kalau kita dekat dengan orang jahil, siap-siap jengkel. Sabar aja lah, ya kan? Pasti menjengkelkan itu orang jahil. Nah, itu sifat manusia. Makanya ibu berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak itu kan jahil, baru kemarin hidup. Ya maklumi saja manusia, mau dia dewasa, anak-anak, perempuan, laki-laki, wanita sama, tua muda, miskin kaya, semua menjengkelkan. Karena dia punya sifat apa? Zolum dan jahul. Udah cukup lah itu ya, pusing nanti. Nah, itulah bagaimana Allah memperkenalkan manusia kepada manusia. Kenapa Allah sebutkan sifat-sifat seperti itu di dalam kitabnya? Supaya manusia itu tahu, kenal manusia. Kita ini bisa saling kenal satu sama lainnya sebagai manusia. Selama ibu berurusan dengan manusia, itulah manusia. Makanya ada ungkapan di luar sana, kalau ingin kenal seseorang, uji dia dengan masalah uang. Maka kamu akan tahu seberapa menjengkelkan dia. Betul nggak, Bu? Sepakat itu? Iya. Sepakat? Enggak? Ya iyalah, udah itu aja lah ya. Kajian kita pada hari ini, itu poin pertama, kerugian besar di balik kemarahan, yaitu marah itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kita merugikan diri sendiri. Ini masih poin pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan poin kedua insya Allah. Ya mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Kalau ingin bertanya silakan langsung. Saya apresiasi pertanyaan yang langsung. Silakan ibu yang mau bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua, juga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Informasi sejenak dari teman-teman dari Islamic Center Imam Ibn Hajar bahwa alhamdulillah sampai dengan tanggal 25 kami Allah mudahkan menghimpun bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina kurang lebih 376.600.000. Adapun tahap pertama yang sudah kami share ya di grup-grup sudah kami sampaikan langsung ke kita 194 juta atau 12.200 dolar, sehingga saldo saat ini kurang lebih ada 180 juta. Maka terus bagi para jemaah sekalian yang ingin bahu-membahu membantu terus saudara-saudara kita untuk di Palestina ya, bisa menyalurkan donasinya atau bantuannya ke Bank BSI atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu ke nomor 301 301 0059 301 301 0059 dengan konfirmasi ke nomor 0815 kali 2192.
Islam Nusantara Muhammad Hajar. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Nih ditulis dulu nih Ustaz. Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berdosakah seorang istri menahan amarah pada suaminya yang lagi ngoceh gitu Ustaz? Di sini disampaikan ngoceh. Dan apa? Sedang marah, menahan marah pada suaminya yang lagi ngoceh. Ngoceh. Bahasanya ngoceh, ngomel. Ya, ibu mau lawani. Mulai deni. Nahan biasa. Takut, Ya, takut melawan Ustaz dan takut dosa, namun akhirnya mendiamkan suami berhari-hari, tapi masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, menyiapkan kebutuhan suami. Apakah ya itulah Bu tadi kan isi kajian kita ya. Ibu harus kenal manusia. Suami ibu kan manusia. Betul nggak? Bu, yang bertanya ini, suaminya manusia atau bukan? Kalau kucing, silakan jengkel. Suami ibu manusia kan? Ya, manusia itu apa Bu? Ya gitulah dia. Maka apa? Pertama, maafkan aja. Sabar. Kasih toleransi. Nggak usah marah, selesai. Kosong-kosong. Biasa aja Bu, manusia. Satu waktu kelak kita juga kan bikin jengkel orang lain juga. Kita ini saling menjengkelkan satu sama lain. Ingat diri. Kalau ibu jengkel sama suami karena dia ngoceh begitu ya. Oh ini saya juga buat jengkel dia seperti ini. Ya udah saling sabar aja, saling memaafkan, saling memberikan toleransi, ya. Kemudian ya saling menahan amarah. Supaya kita bisa saling bertukar nasihat, bertukar ilmu. Paham? Ya. Dengan begitu hidup akan menjadi lebih mudah. Ya. Ibu bisa menghadapinya dengan senyuman. Paham? Yuk. Ya, silakan eksekusi. Lanjutnya nih Ustaz. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Dalam tidur sudah mengamalkan sunnah, Iya. tapi sudah berpuluh tahun jarang mendapatkan deep sleep. Adakah pengaruhnya waktu kecil pernah terpeleset menimpa kepala saya Ustaz? Bagaimana solusi? Ya, itu ada gangguan fisik juga. Ya, mungkin ada gangguan fisik. Itu bisa diperiksakan ke ahli yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, ada gumpalan di otak, ada kelainan di tulang belakang, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dan itu bisa mengganggu deep sleep. Ya. Ada itu ya, seorang wanita yang tulang belakangnya bermasalah hingga kanan kirinya juga nggak stabil. Itu salah satu penyebab ya akibat dari kita katakan tulang belakang yang bermasalah. Ya, bisa jadi itu gangguan fisik ya, fisikal seperti yang disebutkan tadi. Mungkin ada karena jatuh di waktu kecil kan begitu ya. Nah, maka itu tempat untuk memeriksakannya adalah dokter itu. Ya perlu mungkin terapi dan lain sebagainya. Maka salah satu kewajiban orang tua itu adalah mengawal perkembangan fisik anak-anak mereka sebenarnya. Mengawal perkembangan fisik anak-anak mereka. Ya. Ya kalau ada sesuatu yang selama yang masih bisa semampu kita lah ya, kalau ada kelainan-kelainan itu cepat untuk diterapi karena kalau telat itu biasanya susah. Ya, ada beberapa kasus itu yang masalahnya di tulang belakang, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan konsultasikan ke ahlinya ya, ke dokter yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya semuanya sudah mungkin ada curiga nih, karena jangan-jangan gangguannya di sini ya, silakan periksa kan begitu. Iya. Ya.
Bisa jadi karena penyakit yang sudah menaun, misalnya penyumbatan ataupun kadar gula darah yang terlalu tinggi, itu bisa mengganggu deep sleep semua itu. Itu harus diberesi dulu semuanya ya. Barulah mungkin kita ya bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Karena tidur itu diperintahkan dalam Al-Quran. Karena kita manusia perlu tidur, karena kita bukan Tuhan. Yang nggak tidur itu siapa? Tuhan. Allah Subhanahu wa taala nggak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, itu. Ya, silakan, baik, Ustaz. Ini yang terakhir ini, Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang senada ini. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar waktu marah-marah, Ustaz? Nah, yang keduanya cara mengendalikan atau menahan amarah. Silakan Ustaz. Oh, itu nanti ada pembahasannya, cara-cara yang dianjurkan Nabi ketika orang itu sedang marah, saat marah. Ya, kita kasih bocoran halusnya aja lah ya. Ya, pertama apa? Ya, ta'awuz. Astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari syaitan. Artinya apa? Marah itu menjadi incaran setan. Momen marah itu memang ditunggu dinanti oleh setan. Begitu orang itu marah, setan dekat itu. Nempel setan itu. Nanti akan kita jelaskan di poin yang kedua ya. Maka bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salah satunya ya. Kemudian diam. Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang itu marah, hendaklah dia diam. Kasih kesempatan untuk berpikir jernih bagi diri kita. Kalau kita ngomong, kita nggak bisa mikir biasanya, nanti kepancing marah juga. Maka diam. Berikutnya, rubah posisi. Merubah posisi. Kalau berdiri, duduk. Kalau nggak reda juga, berbaring. Maksudnya apa Ustadz? Nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat berbaring. Ya, cabut. Nyingkir, Bu. Atau nyingkir? Iya. Ya, pergilah, berlalu. Ya, jangan di situ lagi, nanti kepancing.